Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, di mana Menpan RB bocorkan 6 kriteria tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, khususnya untuk tenaga honorer di seluruh tanah air, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Penentu tenaga honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu akhirnya diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Ciri tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu itu diungkap oleh Menpan RB sesuai rapat pembahasan progres pengadaan P3K. Menpan RB menggelar rapat yang juga membahas nasib tenaga honorer bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari hasil rapat tersebut, sebanyak 1,78 juta data tenaga honorer telah masuk ke dalam database BKN. Data tenaga honorer ini kemudian diolah untuk proses verifikasi dan validasi atau verval. Pelaksanaan verval dilakukan oleh BKN menggunakan aplikasi verifikasi tenaga honorer di laman https://verif-datar-non-asn.bkn.go.id. Kemudian BKN juga melibatkan BPKP dalam proses verval data tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN. Nah, untuk memudahkan proses verval, BKN membagi tugas dengan BPKP serta mengategorikan data tenaga honorer berdasarkan kriteria. Terdapat 6 kriteria data tenaga honorer berdasarkan kelompok kerja atau Pokja yang sudah ditentukan oleh BKN. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa ke-6 Pokja tersebut adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat penyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kepala BKN dalam hari ini, Haryomo Dwi Putranto, mengatakan bahwa pihaknya bertugas sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan 6, sedangkan BPKP bertindak untuk menjadi tim quality insurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1. Kemudian pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN tersebut. Kemudian verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN tersebut. Kemudian, untuk dapat kita ketahui bersama bahwa hingga tanggal 17 Mei 2024, bahwa BKN sudah melakukan verval Pokja kriteria 2 yang mencapai 89,87%, kemudian kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah mencapai 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Kemudian hasil verval tersebut nantinya juga akan digunakan oleh pemerintah sebagai landasan untuk menantikan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Kemudian hal senada juga terkait indikator yang menjadi pertimbangan pengangkatan P3K,
juga disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kementerian Pan RB dalam hal ini mengatakan bahwa pihaknya bersama BKN juga merancang kebijakan yang tepat untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Rencananya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kemudian untuk menentukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu, Kemenpan RB bersama BKN menggunakan 6 kriteria Pokja sebagai pertimbangan. Kementerian Pan RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Kemudian tentunya formulasi tersebut juga berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pan RB. Namun untuk dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pan RB maupun BKN belum bisa menentukan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Sebab pengangkatan tenaga honorer akan dilaksanakan melalui seleksi P3K tahun 2024. Di sisi lain, seleksi P3K 2024 belum bisa dimulai karena masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan verbal dan rincian formasi ASN tahun 2024. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa salah satu kendala instansi tersebut adalah karena mendapatkan alokasi formasi yang lebih besar. Oke teman-teman semua, sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari oknum ataupun mafia yang ingin bermain di belakang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Dan semoga teman-teman tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN dapat segera diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa tenaga honorer di seluruh tanah air, meskipun pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K telah dijamin oleh Kementerian Pan RB, namun teman-teman tetap diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Namun teman-teman tenaga honorer tidak perlu khawatir mengenai seleksi CASN di tahun 2024, sebab seleksi CASN di tahun 2024 khususnya untuk teman-teman tenaga honorer itu hanya sebagai formalitas saja. Ini merupakan finalisasi data tenaga honorer. Oke teman-teman semua, sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.